Islam datang menyempurnakan semua apa yang telah dilakoni oleh para nabi terdahulu. Kalau Anda berbicara mengenai Abraham, kejadian 17 nomor 3, bagaimana Abraham kemudian sujud menyembah kepada Elohim. Sujud. Nah sekarang jadi permasalahan, buah kerajaan itu ada di kami, bukan di kalian. Kalau kalian buah diskotik. Kalau di kalian bukan buah kerajaan langit. Kerajaan langit itu memerintahkan para nabi cara teori praktek ibadah, Bang. Sementara kalian ibadahnya lengket di plafon. Itu nggak pernah dicontohkan oleh para nabi. Kenapa justru kerajaan ketika diambil, kerajaan diambil, malah diambil oleh umat Islam. Kan kalian yang menghasilkan buah kerajaan itu. Begitu Mas Cakep. Sejak kapan Ibrahim sembah batu, cium batu hitam, bisa hapus dosa? Itu bukan ajaran para nabi. Itu ajaran. Kalau Anda melihat bagaimana runutan di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka menjadikan batu tugu, mereka berlutut, mereka bersujud, menghadap Baitullah, menghadap Baitel, menghadap sebuah batu. Itu dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Anda buta tentang itu. Di mana Tuhan mengatakan, akulah, sabar dulu, gantian. Anda nggak bisa menunjukkan data sedikit pun di agama Anda yang cuma jingkrak-jingkrak di plafon. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian, banyak rentetan peristiwa yang mencerminkan ritual ibadah. Menghadap ke bait, menghadap ke tugu, menghadap ke batu, menghadap ke timbunan batu, menghadap ke bangunan. Dan itu sudah dipraktikkan terlebih dahulu. Oke, sedangkan jingkrak nempel di dinding, merayap di lantai, bahkan sampai di plafon melengket kayak cicak, itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Gimana itu? Baca Nehemia dulu, baca Nehemia dulu. Baca dulu Nehemia 8 nomor 6, silakan. Justru para nabi tidak pernah mengajarkan batu hitam ditempatkan di Ka'bah kemudian sujud sembah. Aduh, parah. Baca Kejadian 31. Baca Kejadian 31 nomor 13. Akulah Allah yang ada di Betel, yang ada di Baitel, tempat engkau mengurapi batu. Aduh. Gimana Bang ini? Coba. Cuma Muhammad yang menempat. Jangan begitu, ku bilang baca dulu Kejadian 31, 13. Silakan. Hanya menyembah batu hitam, itu fakta. Aduh. Masya Allah. Anda sendiri yang tidak bisa dibantah. Apa? Orang Islam naik haji. Betel itu artinya apa? Betel Orang Islam tidak. Betel itu artinya apa? Waduh. Kemudian disembah, dijadikan ialah penghapus dosa. Aduh. Baca dulu Nehemia 8. Itu cerminan karena udah kalah, teman-teman. Sampai dia menyerang membabi buta, bukti kalah dia. Kalau berani dia adu data, menangis dia kita buat. Oke. Halo, semangat pagi. Halo Juga. Selamat malam. Ini dengan Bang Suma. Ya, betul. Apa yang harus Silakan. kita diskusikan? Buka kamera Bang, silakan. Dari Katolik? Dari Kristen. Oh ya, silakan. Buka kameranya. Bentar. Saya berubah dulu. Oke. Silakan. Ya, gimana? Apa yang harus didiskusikan?
terkait dengan kerajaan Elohim yang diambil dari Bani Israel, diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Buah itu artinya tindakan, hasil daripada pengajaran. Nah, saya mengambil dari Nehemia 8 nomor 6, bagaimana Bani Israel melakukan prosesi seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Bahwa orang-orang terdahulu sudah melakukan prosesi seperti apa yang digambarkan oleh umat Islam hari ini. Silakan. Boleh dibaca dalilnya dulu. Contohnya yang dilakukan umat Islam sekarang itu apa kira-kira? Baca dulu Nehemia 8 nomor. Ya, contohnya saya sudah baca. Ya, silakan dibaca dulu. Oh, saya baca. Iya. Saya ikutan Zoom. Oke, baik. Oke. Di dalam kitab Nehemia, bentar, Nehemia berapa? Nehemia 8 nomor 6. 8 nomor 6. Yuk, Dan Esra memuji Yahweh Elohim yang maha besar, dan seluruh umat menjawab amin, amin, dengan mengangkat tangan mereka, dan mereka bersujud menyembah kepada Yahweh dengan muka sampai ke tanah. Ini kepada Yahweh dan kepada Allah, Tuhannya orang Arab. Apa yang sama di sini? Oke, baik. Prosesi yang dilakukan oleh Esra dan kaumnya ini itu dipraktekkan oleh gereja atau masjid. Gereja praktek berbeda. Karena Tuhannya saja sudah berbeda. Beda. Oh, Ya. iya. Masjid, orang yang menyembah di masjid itu menyembah kepada Allah SWT yang ada di Arab. Sedangkan orang Israel tidak mengenal yang namanya Tuhannya orang Arab. Gitu. Dan mereka sangat jijik untuk menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhan-Tuhan bangsa lain. Gitu. Iya. Sekarang saya ulang pertanyaannya. Pertanyaan. Jadi Siapa yang mempraktekkan prosesi ritual yang ada di kitab Nehemia 8 ini? Apakah di gereja atau di masjid? Napasnya jangan terlalu kayak napas buaya, Bang. Santai aja. Jangan ngos-ngosan. Ini kelihatannya kayak Anda nervous sekali. Santai aja. Dengan saya santai. Iya. Ini nafas Jangan terlalu nervous. Santai. nafas untai. Tenang. Ya. Relax. Menghadapi saya itu relax saja. Santai aja. Relax ya. Oke. Tenang aja. Oke, bagus. Nah, gitu. Ya. Sekarang saya ulang lagi nih yang ketiga kali pertanyaannya. Prosesi yang dilakukan. Saya sudah Sabar. jawab tadi. Itu Anda berbicara. Proses Anda berbicara untuk ibadah dengan Tuhannya orang Arab dan orang Islam itu berbeda. Gimana? Siapa yang mempraktekkan prosesi ibadah seperti yang dicerminkan oleh Esra dan kaumnya? Apakah yang ada di gereja atau ada yang di masjid? Prosesi ya? Oke. Prosesi di berbagai gereja ada yang melakukan seperti itu. Mereka bersujud. Maaf. Lah. maaf. Buktinya saya. Saya. Kenapa Anda tidak terima? Dia bisa takut ya. Coba takut diskusi dengan saya. dasarnya. Coba dasar Anda mengatakan bahwa di gereja itu melakukan hal yang sama dalam Nehemia. Di mana dasar pijakannya coba? Banyak. Ya, contoh. Artinya saya sendiri juga melakukan itu. Iya, dasarnya Anda melakukan itu apa? Di dalam kekristenan tidak ada diajarkan seperti ada itu. Kenapa ketawa? Kenapa takut? Lucu. Lucu. Saya minta Kamu mana minta bukti? apa? Sedangkan Anda mengatakan bahwa
Anda mengatakan Anda juga melakukan hal yang sama. Dasar Iya. pijakan Anda melakukan itu apa? Coba tunjukkan dalilnya. Firman Tuhan. Mana yang Anda katakan Tuhan yang berfirman kepada Anda? Firman Tuhan kita datang Yang kepada mana? Tuhan, Yang merendahkan mana? diri, Yang berdoa, mana? sujud. Mana? Banyak. Tunjukkan. Itu salah satunya. Nah, Salah ini satunya kitabnya ayat. Yahudi. Ini kitabnya Yahudi. Yang saya Itu- tanya gereja. Makanya Yang saya dengar. tanya gereja. Dengarkan saya. Yang saya tanya gereja. Dengarkan saya Dasar dulu. pijakan orang Kristen melakukan Kenapa? seperti kebohongan Anda tadi Kenapa bahwa di gereja kamu- Anda itu melakukan hal yang sama Gini, seperti di bentar. Nehemia. Kenapa udah Tolong semakin tunjukkan. Tolong tunjukkan dasar pijakan Anda melakukan itu mana dalilnya. Silakan, saya tunggu. Coba kamu sabar ya, tenang. Jangan terburu-buru. Diskusi santai aja. Katanya diskusi santai. Ya kan? Dalilnya di mana Sabar. dalil yang menjadi dasar Oke, orang sabar. Kristen melakukan sama seperti yang ada di Nehemia. Silakan. Oke. Kenapa di gereja kami ada yang namanya sujud? Bukan itu. Yang saya pertanyakan. Kenapa Anda ini bukan itu maksudnya apa? Di situ Esra meneriakkan Allah Akbar. Dengar saya bilang, El Mister, Gabor dengar. Tidak ada Esra di dalam Bible. Akbar. Boleh gantian nggak? Eloa Gabor. Ini udah mulai. Saya minta pecar di kaci mana di dunia, di Anda. gereja ada seruan Udah, boleh gantian. Tuhan Maha Besar. Boleh Tunjukkan. gantian nggak? Boleh gantian. Silakan. Anda bertanya kepada saya. Saya mengimani Ya. kitabnya orang Yahudi. Ya, ingat. Yang saya minta, Kenapa Anda takut saya mau menjelaskan? yang saya minta dasar pijakan Kenapa Anda orang takut saya mau Kristen. menjelaskan? Anda bertanya. Orang Kristen Anda bertanya. melakukan prosesi yang dilakukan oleh Nabi Esra berdasarkan apa yang tertuang di dalam Bang kitab yang Suma dimiliki ini, oleh bentar. imam-imam Lewi. Bang Suma ini bisa diskusi atau Tolong tidak? tunjukkan. Tolong ini pembuktian. Ini nggak bisa Tolong diskusi. Tolong tunjukkan di gereja mana Susah ada ini. seruan Tuhan Maha Besar. Silakan. Oke, diam. Silakan. Makanya diam ya. Dengarkan penjelasan orang lain. Itu baru dinama gentle. Kalau saya lagi tidak akan menerangkan, mendengarkan bualan yang saya kalau minta saya lagi menerangkan dan jawaban menjelaskan, yang Anda diam. berdasarkan dengan tidak usah ikut keinginan Bukti. Anda. Anda nggak Bung. bisa diskusi. Bung, saya Bung. minta pembuktian. Bung, diam. Bukan Saya jelaskan. klaim omong kosong Bung. kayak Paulus. Bung, Anda Jangan bisa kayak diskusi Paulus atau hanya tidak? bisa menjerat dengan tipu daya. Bilang aja Saya kalau Anda minta takut diskusi dengan saya. Pembuktian. Saya ulang lagi ya. Anda takut Dengar. diskusi dengan saya? Dengar, ini kita sudah diskusi. Makanya Tolong- Anda bertanya, Tolong saya buktikan. menjawab. Anda Tolong bertanya, buktikan. saya menjelaskan. Tolong Bukan buktikan. Anda bicara terus. Tolong buktikan ini nggak kepada bisa saya. diskusi nih orang ini. Klaim sesat yang Anda lakukan, yang Anda katakan bahwa di Aduh. gereja juga melakukan hal prosesi seperti itu. Oke, Kasih bertanya aja. bukti, kasih Anda bertanya, bukti, saya jawab ya. Anda kasih bertanya, saya jawab ya. bukti, kasih silakan. bukti di mana ada gereja menyeru Allah Maha Besar. Silakan. Oke, sudah. Diam. Hmm. Kalau Anda Silakan. potong berarti Anda termasuk orang dungu ya. Ingat ya, saya mau Kalau menjelaskan ya. Anda tidak paham, Kenapa? apa Kenapa yang Anda saya ini kayak pertanyakan? kepanasan? saya tendang Anda sampai ke neraka. Karena takut untuk diskusi kebenaran. Saya minta menjelaskan bukti. kebenaran. Saya Oke, minta diam. bukti di gereja ada seruan. Kalau Allah Anda Maha dewasa, Besar. diskusinya Silakan. Anda diam. Saya mau menjelaskan Silakan. dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Baik, Silakan. oke. Jadi ingat saudara-saudara, di dalam ajaran orang Israel tidak sama dengan ajaran orang Arab. Tuhannya saja sudah berbeda. Orang Israel menyebut Yahweh Elohim Adonai. Orang Arab memanggil Allah. Firman memaksakan Esra memanggil Allah. Tidak mungkin itu. Monyet. Di mana ibadah itu muncul? Allah Maha Besar, Elohim Gadol. Di mana itu muncul? Hanya ada di Islam. Di Islamlah kemudian praktek itu dilakukan.
Di gereja mana ada seruan Allah Maha Besar? Tuhan Maha Besar di gereja mana ada? Begitu besar kasih Tuhan. Nah, Tuhan begitu besar. Mengutus anaknya. Anaknya yang mana? Yang kecil, Cile anaknya. Cile. Sembahan Kristen, Cile. Hadapi saya dengan ilmu. Hadapi saya dengan ilmu. Ya, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya kecuali dengan ilmu. Kalau hanya dengan kebencian, itu tidak akan pernah bisa. Silakan, semangat pagi. Halo. Ini saya udah ada gembiranya. Semang. Iya, buka kameranya. Silakan. Iya. Oke. Anda sudah menyimak Apa yang diskusi saya tadi? Ya. Masih kenal saya kan cuma Saya lupa ingat, Bang. cuma nimbrung sih. Oh iya. Itu kenapa? Noise sekali, noise. Saya di pinggir jalan, nggak apa-apa ya? Atau mute dulu. Oke. Jalan. Ya, oke. Jadi Al-Quran saya menyatakan bahwa ada perintah kepada Bani Israel untuk beribadah, sholat seperti yang dilakoni umat Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Kami menemukan data mereka, Bani Israel itu sudah diperintahkan melakukan prosesi ibadah seperti yang kami lakukan. Dan saya membaca di kitab Nehemia bagaimana Esra melakukan hal yang sama, seruan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Lalu kemudian membaca, lalu mengatakan amin secara berjamaah. Lalu kemudian mereka berlutut, lalu kemudian mereka bersujud. Ini ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu Yesus mengatakan, engkau tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem lagi. Ada masa di mana kerajaan Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan penjelasan saya bahwa ternyata ada perintah sholat kepada Bani Israel, dan mana perintah sholat itu kembali diperintahkan kepada kami umat Islam. Sedangkan Kristen ini tidak melakukan prosesi ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi Bani Israel yang mereka terima perintah itu dari Tuhannya. Silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau berbicara soal Bani Israel, cuma nggak bisa masuk di situ soalnya beda zaman abad awal dan abad ke-7 itu beda jauhnya antara langit dan bumi mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi arti seruan-seruan Allah Maha Besar di dalam GBI, kemarin saya baru dari Makassar kan. Saya dari Makassar. Jadi saya bikin ada gereja GBI di sana. Kami juga berseru di situ. Di situ temanya Yesus Kristus Allah yang Maha Besar. Jadi ada lagu yang setiap berlagu itu berseru. Makanya di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah semua yang bernapas memuliakan nama Tuhan. Jadi arti berseru, arti memuliakan itu lewat puji-pujian semua. Bukan berbicara soal pada saat orang Israel, Bani Israel, orang Yahudi di dalam Ulangan 6 ayat 5 itu kan, ayat 4 ya. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu berbicara penyembahan orang Yahudi. Sama di dalam Kristen juga ada Katolik, itu ada liturgi-liturginya. Kalau dalam Protestan kan itu terbagi-bagi. Tapi ada di dalam kami Pentakosta itu ada fluid kayak orang. Nanti kalau cuma suka, nanti kalau saya ibadah, nanti saya live cuma masuk. Jadi ada kayak swing itu. Jadi penyembahan itu, memuliakan Tuhan itu lewat puji-pujian Allah yang Maha Besar. Artinya Tuhan yang selalu kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Itu berbicara soal penyembahan. Itu semua. Oke. Jadi tolong dipahami dulu penjelasan saya, Saudara Daniel.
Saya mengatakan bahwa dalam Al-Quran saya, Tuhan pencipta langit dan bumi telah melakukan terlebih dahulu perintah kepada mereka Bani Israel, lain aqamtumus shalah. Jadi ada perintah kepada mereka Bani Israel untuk melakukan salat. Dan yang saya sampaikan di sini kitab Daniel, kitabnya orang Yahudi. Bagaimana mereka melakukan prosesi salat itu cerminan yang jelas terurai. Jadi saya ngambilnya dari Quran, mengurai apa yang dijelaskan Al-Quran ada di kitabnya orang Yahudi. Nabi Esra melakukan benar salat itu ada gitu. Nah, artinya bahwa ketika kami umat Islam melakukan salat, maka buah kerajaan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel itu dihasilkan oleh bangsa Islam. Dalam hal ini bangsa dari Bani Ismail, di mana Bani Ismail lah yang kemudian menghasilkan buah kerajaan tersebut. Sedangkan di Kristen, seperti apa yang Anda lakukan itu kan cuma menjiplak aja. Anda mengatakan Yesus Allah Maha Besar, itu kan cuma menjiplak di Islam aja itu. Tidak ada Bible menceritakan Yesus Maha Besar. Itu penipuan. Itu penipuan. Itu adalah cara kalian menipu orang. Sabar dulu. Selesai ini. Ya. Cara penipuan yang kalian lakukan, mencatut kemudian sebutan Allah ini dan menisbahkan kepada Yesus, Tuhan yang dilantik, Tuhannya Yahudi untuk orang jahat ini dengan label gelar Maha Besar. Itu penipuan, itu penyesatan. Anda tentu tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika saya minta di mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya Maha Besar. Atau ada ungkapan dari penulis pengarang Bible yang mengatakan Yesus itu Maha Besar. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Jadi saya katakan itu hanya cara bagaimana bisa mengumpulkan pundi-pundi perpuluhan dan menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya, ini Sumayan. Soal Yesus mau meninggikan namanya, itu yang paling pokok saya terima tadi. Pengakuan Thomas saja, Thomas itu memuliakan dia dengan mengatakan, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 14. Di mana itu? Jangan nipu. Itu tidak ada. 20. Coba tunjukkan dalilnya. Anda sudah melakukan penipuan. Saya baca ya. Ya, silakan. Ya, saya baca ya. Silakan. Ada konsekuensinya sebenarnya. Saya mau bertanya sebenarnya tadi. Silakan. Apa-apa. Saya buka dulu Anda sudah melakukan penipuan lagi nih. Ternyata bukan hanya di gereja penipuan itu. Iya. Oh begitu ya. Iya. Nah, saya silakan. Saya bacakan Boleh, silakan. Kalau sama saya santai aja cuma. Iya, saya sangat santai bang. Cuman telinga saya nggak bisa kalau ada kebohongan gitu. Iya. Nih. Di sini pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia datang kepada murid-muridnya. Di sini salah satu penyembahan, salah satu ucapan Thomas di sini ada semua para murid di sini. Kalau baca dari ayat bawah ya, tapi saya ambil endingnya aja ya. Maaf di sini noise ya, karena pinggir jalan soalnya. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini salah satu penyembahan Thomas kepada Yesus. Thomas memuliakan Yesus dengan memanggil Yesus, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Di sini Yesus tidak menyangkal apa perkataan Thomas. Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini biar mau dicek di teks originalnya pas sama. Jadi gini, pada saat ini kan penyembahan Thomas nih. Thomas mengakui Yesus nih. Nah, apa diartikan menyembah? Menyembah itu adalah sesuatu penyembahan. Penyembahan itu berbicara soal bagaimana kita untuk menyembah Dia. Jadi di dalam gereja itu semua, di dalam gereja semua pasti memuliakan Dia lewat puji-pujian. Lewat puji-pujian kita menyembah Dia.
lewat satu ada kata kita di dalam gereja pun, karena gereja itu kan bukan berbicara sebenarnya gedung. Gereja itu adalah berbicara soal tubuh kita. Tubuh kita adalah tubuh Kristus, atau disebut Kristen. Kristen adalah pengikut Yesus. Gereja itu hanya tempat untuk kita di mana beribadah. Tetapi ada pertanyaan saya gini, Juma. Kata Juma tadi kan dari Bani Israel, ya kan? Dari Bani Israel Allah sudah bersabda kepada mereka. Emang dari abad ke-1, abad ke-6 emang orang Israel kenal Allah SWT? Emang mereka kenal ya? Oke. Baik. Ya, silakan. Oke. Jadi ketika Anda berbicara tentang hal tersebut, silakan Anda pelajari kitab Kejadian 17. Biar tak ajarin, kalau perlu DM saya biar ku ajarin. Jadi di situ pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian kekal kepada Abraham, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya secara turun-temurun. Apa yang dikatakan? Qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbat. Jadi Allah mengangkat perjanjian kekal, Allah mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham dan keturunannya secara turun-temurun, bahwa dia Allah, dia Tuhan langit bumi, akan menjadi Tuhan mereka secara turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal. Kristen, penganut ajaran politeisme, penyembah dewa-dewa Yunani, itu nggak bisa membatalkan perjanjian kekal tersebut, bahwa Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhan yang sama. Itu dalil. Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Sedangkan Kristen, saya ajarin sama Anda ya, sedangkan Kristen itu disinggung oleh Tuhannya Yahudi di Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 13 dan seterusnya. Perintah membunuh orang Kristen apabila mereka mengajak orang-orang Israel menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Saya kasih lihat di dalam KPR 17 nomor 23. Paulus ketika ke Athena, Paulus berkata apa kepada orang Athena? Aku melihat kalian begitu ketat, begitu tekun menyembah kepada dewa-dewa yang kalian tidak kenal. Dan aku membaca sebuah tulisan di salah satu kuil, agnostos theos, dewa yang tidak kenal. Aku datang kepada kalian mengajarkan dewa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal itu, yaitu Kristus. Jadi di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus mengajarkan orang Athena bahwa dewa-dewa yang selama ini mereka kenal, yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, yang dikatakan dalam Ulangan 13 tadi, dewa yang mereka tidak, yang kalian tidak kenal, bunuhlah mereka. Itulah dewa yang diajarkan Paulus kepada pengikutnya. Agnostos theos dalam nama Yesus. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen kalau melihat orang Kristen itu diludahin mukanya. Karena orang Yahudi tahu kalau Kristen ini penyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Gitu ya Bang ya. Nah sekarang ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Bani Israel mereka tahu bahwa apa yang umat Islam sembah itu adalah sama dengan yang mereka sembah? Karena Nabi Ismail memiliki posisi di hati Bani Israel. Mereka paham Nabi Ismail itu adalah kakak tertua dari kakek mereka. Sedangkan Kristen, agama politeisme, Hellenisme Stoa, itu tidak memiliki tempat di tengah-tengah mereka. Kristen hanya bertumbuh di kota-kota penganut ajaran paganisme. Kristen tidak bisa bertumbuh di tanah kelahiran para nabi-nabi. Kenapa bisa begitu? Karena Kristen ini tidak menyembah kepada Tuhan yang sama. Kristen penyembah dewa Athena. Silakan Anda bantah KPR 17 nomor 23. Itu catatan saya buat Anda. Silakan. Buka KPR. Ya, buka KPR 17. Silakan. Ya, nanti saya buka. Tadi pada saat tanya Bani Israel mengenal Allah SWT dengan jelas, Suma bilang di dalam Kejadian 17. Cuma baca apa itu? Silakan Kejadian Anda baca. 17 nih. Saya baca ya. Mau baca dari ayat berapa?
Silakan dari berapa? data dari 6. data nomor 6 ya. Oh iya, ini saya buka teman-temannya. Saya tunjukkan di dalam perjanjian lama, di teks originalnya, semua tahu kan Boleh. saya JO. Dari Boleh. teks originalnya, di situ sudah ada Boleh. Yesus. Ya, makanya saya bertanya, nanti saya buka ya, saya buka. Atau nanti habis ini saya bukakan, saya tunjukkan Juma, Sudah bahwa dulu. nanti cuma buka. Baca dulu, baca Bentar. dulu. Baca Ya, dulu. oke. Baca dulu Pak Saya Pendeta, bacakan ya. silakan. Kita lihat dulu di dalam Oke. Kejadian Silakan. 17 katanya Juma, Iya. orang Israel atau Bani Israel udah mengenal Allah SWT. Iya, silakan. Ini kita baca ya, nggak apa-apa. Silakan. Aku akan Silakan. membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau Ya. akan kubuat jadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Di sini mana ada kata Allah SWT? Nah, apa? Baca. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Keturunan turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke. Apa perjanjian ini pakai kekalnya? kata Allah ini ya. Oh Apa iya, perjanjian keturunanmu. kekalnya? Apa Supaya- perjanjian kekalnya? Iya, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke. Ini kata Allah ini ya. Bukan kata Allahnya, bukan. Oh iya, yang mana? Bukan. Yang ayat 8. Itu perjanjiannya Kepadamu dan tadi. Oh? Itu perjanjian Oh ini tadi. dari perjanjiannya. Dengar. Perjanjiannya ini apa dengar, ini? Dengar Pak Pendeta, dengar. Iya, Di situ, siap. di situ Tuhan langit dan bumi mengangkat Ya. perjanjian kepada Abraham bahwa Ya. dia akan menjadi sembahan Abraham, anak-anak Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal atau tidak? Iya, terus Oh, Nggak, yang udah saya tanya selesai. tadi semua paham nggak? Udah selesai. Udah selesai. Semua paham nggak yang saya tanya? Yang saya Sudah tanya tadi paham selesai. nggak? Sudah selesai Bang, sudah Iya. selesai. Jadi Yang saya tanya tunggu. tadi. Tunggu. Saya Belum selesai. Anda bertanya, nggak perlu. Anda bertanya, mana bukti kalau Tuhan yang disembah oleh bangsa Arab itu adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh bangsa Israel. Tadi perjanjian kekal, Abraham adalah orang tua dari Nabi Ismail. Abraham adalah orang tua dari Ishak. Bangsa Israel, bangsa Ismail itu adalah dua bangsa dari keturunan Abraham. Anda nggak bisa batalkan itu. Oke? Itu satu poin. Anda tolong tunjukkan di dalam PL bahwa Yesus akan menjadi Tuhannya Bani Israel dan Bani Romawi. Satu ya. Itu yang Anda harus tunjukkan pada saya ya. Kemudian ketika Tuhannya umat Islam disebut Maha Suci, Maha Tinggi, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya, di situ diterangkan bahwa Tuhan yang mereka sembah juga adalah Maha Suci, Maha Tinggi. PR yang kedua buat Anda, tadi Anda membuat acara di Makassar untuk menipu orang-orang. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Sembahan orang Kristen, sembahan Dua aja orang dulu. Yahudi. Satu-satu Ya, dua. aja dulu. Ya, silakan. Dua, Di mana ya. di mana disebutkan Yesus adalah Tuhannya bangsa Israel dan Iya. bangsa Romawi in the gang. Tunjukkan di Jadi, PL. murid- Silakan. Maksudnya Bang Juma, saya tunjukkan di dalam PL, Iya. Yesus adalah Allah yang disebut Yod-He-Wawi itu ya. Disebut Iya, poinnya. dengar. Sebagaimana yang saya tunjukkan tadi, kejadian 17 tadi itu, Allah mengangkat perjanjian kekal. Tuhannya. Allah. Oke. Nggak Anda ada akan di dalam- terima. Ya, oke. Di dalam perjanjian lama nggak ada Allah, Oke. Iya. Tuhannya langit dan bumi. Tuhannya Iya. langit dan bumi Oke. mengambil perjanjian kekal kepada Nabi Ibrahim bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ibrahim, Abraham, anak-anaknya dan keturunannya Nah, saya sudah sebagai paham. sembah. Nah, tolong tunjukkan, udah paham. tolong tunjukkan pengakuan Tuhannya Abraham mengaku Oh, iya. bahwa dia adalah Yesus yang akan menjadi Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen. Silakan. Tapi nggak apa-apa ya. Loh. Memang saya Loh, jangan loh, dipotong dulu loh. ya. Saya tunjukin. Silakan. Potong-potong. Saya Iya, mau silakan. tunjukin dalilnya.
Baik. Tapi walaupun saya tanya Juma banyak ambil ayat, tapi ya nggak apa-apa lah. Anda Jadi boleh di dalam belajar sama saya perjanjian lama gratis kok. kami, Itu perjanjian di Yahudi dalam punya, perjanjian Pak Pendeta. lama, Pak ya, Pendeta, ya, itu ya. kitabnya Yahudi, Nggak Pak. apa-apa Jangan kalau- ya, jangan saya mengatakan tunjukin dulu ya. jangan mengatakan kami, karena itu kitabnya Yahudi. Itu bukan Saya kitab tunjukin Kristen. data dulu ya, boleh? Enggak, supaya Anda Saya tahu. tunjukin data. Supaya Anda tahu bahwa umat Islam tahu kalau kitab PL itu bukan kitabnya Cuma, Kristen, Pak. nanti Itu saya kitabnya tunjukin. Yahudi. Ya, nanti saya Itu kitab tunjukin Yahudi. narasinya Oh. perjanjian lama dari orang Kristen yang dari Yahudi memakai semua 31.170 ayat 71 ayat. Kalau sekarang itu boleh. orang Kristen dari Boleh. Yahudi. Sebentar. Boleh sebentar, Anda tunjukkan. Sebentar, Juma. Sebentar dulu, sebentar. Juma kan bertanya nih. Ya, Juma udah, kan udah. bertanya nih. Anda akan Jadi semakin saya berat jelaskan nanti. ya. Tunjukkan Oke. aja dalilnya yang tadi. Nanti. silakan. Ya. Ya, saya tunjukin dulu satu ayat ya. Keluaran 15 ayat 2. Kita baca dulu bahasa Indonesianya ya. Teman-teman di bawah Iya, bisa belajar silakan. ya. Nih. Silakan. Keluaran 15 ayat Siap. 2. Nih. Saya tunjukin dulu, baru saya tunjukin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Dia Tuhannya orang Israel yang mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nanti saya tunjukin, teman-teman di Iya. bawah yang orang Kristen bisa belajar. Nih, di dalam Keluaran 15 ayat 2, kita baca dulu ya. Nih, ini saya kasih LAI punya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Jadi Tuhan ini huruf besar, ini merujuk kepada Yod-He, Waw-He atau Yahweh. Ya, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Kita cari tahu Dia ini siapa. Iya, kita buka teks originalnya ya. Kita lihat. Siapa Yod-He Waw-He yang disebut adalah Tuhan itu sendiri. Keluaran 15 ayat 2. Oke. Ini kita baca nih. Azi wezimrat ya wahi lisuase. Nih saya kasih lisuase eli wean wehu. Jangan ketawa dulu lah, cuma nanti nggak kedengaran orang di bawah ya. Tolong ya. Nanti nggak kedengaran orang di bawah, tolong ya semua ya. Abi Elohe. Jadi kita cari tahu ia ini siapa. Coba semua lihat. Ini siapa nih? Ya teman-teman bisa baca. Jadi yang disebut Se Yesua ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah of my father God. Of my father God yang disebut Abi Elohe. Dia adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus itu disebut Yesua. Dalam bahasa Indonesia dia disebut Yesus, dari bahasa Yunani Lyseus. Jadi dia adalah of my father God. Ini dia nih. Terus saya buktikan kepada semua, ini perjanjian lama semua di dalam Keluaran 15. Jangan ketawa-ketawa dulu, saya mau jelaskan dulu ya. Boleh ya semua ya? Saya jelaskan dulu ya. Bisa cuma nggak? Kalau ketawa-ketawa gini ketutup, karena saya nggak pakai soundcard soalnya. Saya nggak pakai soundcard soalnya. Udah. Gantian, Bukan. Pak Pendeta. Gantian, Pak Pendeta. Gantian. Ush, jijik kali aku dengarnya. Jijik bener. Bleh, memuntah. Bleh, di tempat muntah. Benar-benar lah pendeta ini. Kan cuma bertanya nih. Saya baru Ngeri baca. kali Kristen ini, ngeri kali. Diam dulu, diam. Tak ajarin. Janganlah Tak ajarin. mute. Tak ajarin, Pak Pendeta. Tak ajarin. Cuma mau Tak ajarin. Biar Anda itu jangan menjadi penipu ulung dengan mencocok-cocokkan kemudian kata Yosua itu ke dalam nama Yesus. Kalau di mute gimana sih? Gantian. Anda sudah melakukan penipuan sih. Saya belum menjelaskan loh Juma. Enggak Kan perlu saya Anda lupa. jelaskan. Enggak perlu Anda jelaskan. Saya mengerti ketika Anda mengatakan bahwa
Tuhan Elohim itu kekuatanku dan mazmurku dan menjadi keselamatanku. Lantas Anda mengambil kata keselamatanku itu dengan Yesua, menjadi Yesua begitu, menjadi Yesua gitu. Siapa yang menjadi Yesua, Pak? Jangan Anda cocokologi, mentang-mentang ada nama Yesua larinya ke Yesus. Kata Makanya Yesus. Juma jangan dulu foto-foto. Tunggu. Saya tahu visi misi Juma. Ketika Anda menggunakan kalimat kata dari Keluaran 15 nomor 2 ada kata Yesua, lantas Anda mengatakan itu Yesus, padahal konteksnya tidak merujuk kepada oknum. Itu tidak merujuk kepada oknum. Itu merujuk kepada bagaimana orang yang ada di dalam kitab tersebut, Nabi Musa tadi itu menjelaskan bahwa Elohim itu adalah keselamatannya. Masa Yosua dikatakan di situ Yesus? Jangan melakukan penipuan, Pak. Jangan melakukan penipuan. Jangan. Itu tidak merujuk kepada oknum ketiga di situ. Itu tidak merujuk kepada oknum ketiga, tidak merujuk kepada Yesus di situ, Pak. Itu berbicara mengenai keselamatan. Saya bukan tiga pribadi, saya nggak memahami tiga pribadi cuma kenal saya tahu, ya. tapi Anda ada tiga oknum. Anda menyeret Yesus Tidak, masuk ke situ. Kecuali Kenapa Anda saya menyeret tidak Yesus masuk ke situ? membaca teks. Sebentar ya, boleh ya, tenangkan dirimu. Melakukan Juma, penipuan. Ya, tenangkan dirimu Juma. Jadi gini. Enggak. Di Kenapa dalam Anda ayat menyeret? tadi, ya, Kenapa Anda menyeret Yesus ke situ? Cuma saya hormati ini kan rumo. Jadi Iya, kamu enggak. bisa kick saya. Kenapa Anda? Kamu bisa mute saya. Kenapa Sebentar, Anda Pak. menyeret Yesus ke situ? Boleh tenang dulu, boleh nggak? Iya enggak. Saya Boleh tanya, tenang kenapa Anda menyeret hanya gara-gara kata Yosua? Hanya gara-gara kata Nama bahasa Ibraninya Yosua. Yesus ini sebentar. Nama bahasa Ibraninya Yesus ini yang disebut dia Yesua atau Yehosua. Yehosua itu artinya Yod-He-Wawe keselamatan atau Yod-He-Wawe menyelamatkan. Itu nama Yehosua. Di dalam perjanjian lama itu ada dua bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Nah, di dalam kitab Daniel dan kitab Esra nanti saya tunjukin nama Yesua itu atau Yesu, itu saya tunjukin. Tapi cuma ini sabar dulu lah. Bisa kan? Anda mencoba untuk melakukan penipuan hanya gara-gara ada kata Yesua di situ. Anda melarikan ke Yesus anak Maria. Ya Allah. Bisa nggak saya jelaskan dulu? Cuma yang ganteng. Bisa nggak cuma yang benar lah Bang ini melakukan penipuan. Kalau Anda berbicara mengenai Yesua keselamatan, itu juga bisa merujuk pada shalom keselamatan, bukan merujuk pada oknum manusia itu Pak Pendeta. La haula wala quwata illa billah, manusia satu. Saya jelaskan sebentar. Tapi kenapa di mute, ditutup off cam? Nanti kalau off cam lebih enak sebenarnya saya nggak open cam. Bukan, maksud saya gini loh Bang. Kenapa Anda memasukkan kemudian? Sebentar Juma yang terhormat, sebentar ya. Tadi kan saya kalau bertanya sama Juma, saya nggak ngejar itu. Saya tadi tanya tuh, di mana orang Israel mengenal Allah SWT. Nabi Musa, Daud, siapapun tidak pernah mengenal Allah SWT. Saat saya kenal Juma kasih Kejadian 17, tapi saya nggak kejar. Saya iakan aja gitu. Karena sebenarnya Anda tahu. Sebenarnya Anda tahu bahwa sembahan Bani Ismail itu sama dengan sembahan Bani Ishak. Anda tahu itu. Anda tahu. Begini nggak enak dong. Tidak ada hubungannya, sekali lagi Bang. Tidak ada hubungannya Keluaran 15 dengan data nomor 2 dengan Yesus sembahan Anda itu nggak ada hubungannya. Ya udah, coba cuma saya tunjukkan. Orang Israel mengenal Allah SWT tertulis dengan jelas di mana sih? Mana? Kalau Anda menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda tunjukkan kepada saya, kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Jangan terjemahan. Ada. Nah, silakan Anda tunjukkan. Iya. Silakan Anda tunjukkan. Saya akan tunjukin itu. Silakan. Saya akan tunjukin. Silakan. Tapi Juma yang jawab dulu, karena Juma yang selalu mengklaim bahwa Bani Israel, Musa, Daud itu adalah dalil tadi. Islam.
Dalil tadi saya sudah tunjukkan sama Anda. Kejadian 17. Siapa ente yang Jangan ingin di-mute membatalkan? dulu lah. Mana ada Apakah kejadian 17 ada Allah Kejadian SWT. dengar. Aduh, Di kejadian gimana 17 ini? tadi, di situ memang tidak menyebut nama Allah. Saya akui itu, Bos. Iya, Sedangkan di mana? Saya mau cari di situ literasinya di mana? di situ Tuhan yang mereka sebut Yod He Vav He mengambil perjanjian kekal. Perjanjian kekal, ngerti kekal? Ngerti? Di mana ada kata Allah SWT? Tunggu, saya tanya dulu. Anda ngerti perjanjian kekal? Iya, saya mengerti, cuma saya ngerti. Oke, saya ngerti. Mau ikut maksud dari rencanamu. Tapi yang saya tanya, Di situ yang mengangkat perjanjian kekal Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Jangan di-mute. Tuhan atau manusia? Tuhan. Apa kata Tuhan di situ? Moderatormu. Jangan mute lah. Nanti saya blokir dia. Apa kata Tuhan di situ? Apa? Tuhan yang mengambil perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu. Betul? Oke. Tuhan anak-anakmu, termasuk Tuhannya Ismail enggak? Terus? Turun temurun. Ya, terus? Itu perjanjian kekal. Ya, terus? Bahwa Tuhan yang ada pada zaman itu mengambil perjanjian, mengangkat perjanjian kekal, akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak. Betul? Ya. Ya sudah. Baru di mana dari abad pertama sampai abad ke-6 bangsa Israel mengenal Allah SWT? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Ketika tidak Anda temukan ada nama Allah di dalam Berarti Allah bahasa, SWT itu dari abad pertama sampai abad ke-6 nggak ada gitu? lucu orang ini. Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Itu terekam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya sampai 134. Bagaimana di sana Abraham mengajarkan keturunannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang ini adalah tidak ditemukannya adanya kitabnya Nabi Musa. Itu yang pertama. Cuma sabar dulu. Yang pertama. Sebentar aja. Yang saya tanya bukan Quranmu, saya nggak pusing. Quranmu mau berkata apa, saya nggak pusing. Saya toleransi dengan Quranmu, saya nggak pusing itu. Sekarang itu imanmu. apa? Sekarang Anda bertanya. Yang di dalam saya kitabnya Yahudi. Sebentar. Di dalam pemahaman di dalam orang Yahudi pada saat itu, orang Aramai, orang siapapun mereka yang sebelum Allah SWT itu ada abad ke-7, mereka dari mana mengenal Allah SWT gitu loh. Baik. Kalau kalian mengambil Musa, Daud itu adalah nabi Allah SWT, sedangkan mereka mengenal. Coba kamu kasih paham Daniel ini. Coba silakan. Sekarang tadi Tuhan Anda sudah akuikan mengambil perjanjian kekal, bukan? Termasuk kepada Ismail dan keturunannya, bukan? Betul? Ya, itu adalah Yud He Waw He di dalam Keluaran 3 ayat 15. Bukan Allah Subhanahu wa taala, Juma. Subhanahu wa taala itu artinya apa? Itu kan nama Allah kalian, kan Allah. Ya, sekarang saya tanya, SWT Subhanahu wa taala itu artinya apa? Gelar. Artinya apa SWT itu? Bagi sang nama kalian punya Tuhan. Iya, itu artinya apa? Subhanahu wa taala artinya apa? Ya udah, itu kalian punya. Saya nggak campurin situ. Saya nggak campurin. Saya tanya. Dengarkan. Yang saya nggak pusing dengan Quran kalian. Saya toleransi dengan Quran kalian. Dengarkan. Itu pemahamanmu, silakan. Tapi yang saya tanya. Dengarkan. Sebentar. Yang saya tanya, di mana orang Israel mengenal Allah itu? Gitu. Dengarkan. Silakan. Orang Israel mengenal Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, Bani Israel mengajarkan bahwa Tuhannya memerintahkan mereka kurban hewan. Dua. Bani Israel mengenal Tuhan mereka mengajarkan sunat kulub. Bani Israel mengajarkan Tuhan mereka cuma satu.
Bani Israel mengajarkan Tuhan mereka mewahyukan Torah kepada Nabi Musa. Oke? Bani Israel mengenal Tuhan yang mereka sembah dengan sebutan Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, di dalam Yesaya 5:16, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Suci, Subhana wa Ta'ala, dan Tuhan yang Maha Tinggi. Gelar Tuhan mereka adalah SWT. Paham di situ? Hanya ada satu Tuhan yang bergelar SWT itu, yaitu yang disembah oleh umat Islam dan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Sedangkan yang Anda sembah adalah Tuhan yang terkutuk di atas pohon, bukan Tuhan yang Maha Suci, bukan yang Maha Tinggi. Oke? Sekarang Anda bertanya, sabar dulu. Sekarang Anda bertanya, di mana di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya katakan kepada saudara, kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada saya akan tunjukkan bagaimana mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Khalik yang Maha Suci, Maha Tinggi. Silakan. Silakan. Saya bilang ya, cuma mau membohongi, jangan bohongi saya, ya. Mana Jadi kitabnya Nabi membohongi Musa? Umat-umat di bawah pun akan terbohongi oleh Juma. Mana Musa kitabnya Nabi Musa? bertemu dengan, sebentar saya kasih tahu. Kitabnya Musa mana? bertemu dengan Tuhan yang benar yang bernama Yod-He-Waw-He. Dia memperkenalkan Mana dirinya di kitabnya dalam mana? Keluaran sebentar. Kitabnya mana? Sebentar. Ini saya Anda lagi- cuma ini membaca saya di lagi kitab jawab. terjemahan. Ini saya Anda lagi. cuma membaca Iya, kitab Oh, ada teks Spanyol. originalnya, saya bisa buka. Silakan tunjukkan, silakan. Saya bisa buka nih, saya bisa buka. Silakan Oke. tunjukkan. Ingat ya, Ya, kitabnya saya Nabi buka Musa ya. ya, kitabnya Nabi Musa. Silakan. Ya. Tapi cuma banyak. Tapi lucu banget loh cuma ini. Keluaran 3 ayat 15. Kalau kepada Abraham itu di dalam Kejadian 18 ayat 2 sampai Saya 8. tidak butuh kitab terjemahan Bukan buatan Allah. Belanda. Saya tunggu kitabnya Nabi Musa alaihi salam yang diterangkan oleh kitabku. Iya. Ah, silakan. Iya, saya bacakan ya. Ini pada saat bukan Silakan. yang dibilang Allah ya, tapi yang dia silakan. memperkenalkan dirinya itu adalah Yod-He-Waw-He. Ini semua. Silakan. Ini semua. Ya, Apa ini itu? dalam Kejadian. Saya minta kitabnya Nabi Musa. Keluaran. Oh, Iya, kalau kamu suruh buka di sini, saya harus berangkat dong ke sana. Saya minta kitabnya Nabi Musa, Pak Pendeta. Aduh. Saya minta kitabnya Nabi Musa karena kitab saya itu rujukannya kepada Taurat Nabi Musa. Berarti tunggulah Bos Agi. Juma, nanti saya berangkat dulu. Saya pergi ambil autografnya ya. Saya ambil dulu tunggu ya. kitabnya Nabi Musa, Bapak, karena Al-Quran saya menceritakan Begitu ya? tentang Nabi Musa ya. Coba saya lihat Quran di dalam kamu punya yang mana sih? Quran yang dulu Sudah, nggak usah nangis. Anda mengatakan kepada saya bahwa di dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi, tidak ada nama Allah Subhanahu Wa Taala kan? Tadi saya sudah menunjukkan. Sabar. Oh, Anda iya. tunjukkan apa itu? Itu kitabnya Nabi Musa. Gini, Itu kita gini Nabi Sumaya. Musa. Kamu kalau berdebat cara-cara begini, kalau debat secara ini, nggak itu debat bisa. kayak anak kecil. Nggak bisa Anda mengatakan seperti itu. Kamu nggak Kenapa? bisa menipu saya. Nggak gitu bisa, loh. nggak bisa. Anda juga nggak Oke. bisa menipu saya dengan Sekarang barang saya kasih rongsokan. kamu ngomong dulu. Saya kasih Oke. kamu ngomong, tapi beri saya waktu ngomong ya. Oke, baik. Beri saya baik. waktu ngomong ya. Baik. Oke, silakan. Oke. Dengarkan saya. Kami umat Islam tidak mengklaim sembahan Bani Israel berdasarkan kitab yang dibawa oleh Anda. Kami berdasarkan Al-Quran kami dong. Al-Quran kami merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang datang kepada Nabi Musa. Bukan kitab Anda yang Anda dapat dari penjajah Belanda, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukan itu. Yang kami ceritakan di dalam Al-Quran itu, yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Bagaimana kitabnya Nabi Musa? Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, lalu Anda mencari di mana di kitabnya Bani Israel itu ada kitabnya, ada sebutan Allah. Anda mengatakan hal itu melalui buku-buku yang datang dari barat. Kalau Anda menuntut itu, harusnya Anda menunjukkan apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran, wa wasabiha Ibrahima banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim memesan kepada keturunannya, termasuk Nabi Yakub memesan kepada keturunannya berdasarkan Al-Quran, bahwa di dalam pengajaran mereka, mereka mengajarkan sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, agama ini untukmu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, kitab yang diklaim Al-Quran ini adalah pengajaran Nabi Yakub yang diceritakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Torah. Yang diklaim Al-Quran itu kitab Taurat, Pak, bukan kitab terjemahan. Ini kenapa kayak boti ya? Jangan-jangan boti ya bang ini? Boti ya bang ya? Udah. Abang boti ya? Kok kayak Saya boti ya bang? lucu, dengarnya lucu, tapi nggak enak kan saya ketawa. Enggak, dalam ilmu psikolog, dalam ilmu psikolog, saya temukan Anda kayak boti, serius. Biasanya yang tapi mau ketawa nggak enak kan mau ketawa, jadi saya sebut aja gitu. Biasanya yang begini tuh boti. Gitu ya. Oh. Ya. Daripada saya pakai masker kan nggak enak kan. Enggak, Jadi bukan. Saya jujur, saya jujur. Biasanya yang gini-gini itu gitu boti. ya? Oh iya. Gak apa-apa. Jadi saya ulang lagi. Saya ulang lagi, Pak Pendeta. Selesai. Belum. Oh iya, silakan. Dengarkan. Jadi yang disebutkan Al-Quran itu adalah kitab yang datang kepada Nabi Musa, bukan kitab yang datang melalui tangan penjajah atau bangsa yang dikecam oleh Nabi Musa itu sendiri. Lalu Anda mencari klarifikasi kebenaran Al-Quran melalui kitab yang Anda pegang hari ini. Ya tentu nggak ada. Lalu saya minta kepada saudara, mana pembuktian Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi Tuhan Bani Israel dan Bani Romawi dan seterusnya? Anda menunjukkan kitab yang sangat memalukan. Anda tahu keselamatan itu terjemahan dalam bahasa Ibrani menjadi Yosua. Kalau Anda merujuk kepada Yosua, ada lebih dulu yang menggunakan nama itu. Asisten Nabi Musa, Yosua bin Nun. Yesua dengan Yesua keselamatan itu sama tulisannya, Pak. Sama tulisannya, nggak ada bedanya. Boti. Pendeta Boti, pendeta Boti. Orang menjelaskan kok begitu amat sih akhlaknya. Enggak kaget kan saya. Untungnya saya ini bukan jantungan. Kalau saya jantungan udah copot jantung saya. Ya sudah, giliran saudara. Ya, Giliran tante tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian. Moderatormu suka minum. Enggak, soalnya mengganggu pandangan. Ada bentukan laki-laki tapi gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Apalagi kan toko agama. Kok toko agama gitu? Gimana jemaatnya gitu ya? Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian. Saya udah dengar semua, bahwa dengar. Yesus anak Maria, ingat yang Anda tunjukkan Kejadian 15 nomor 2 itu bukan Tuhan yang berbicara di situ, tapi Nabi Musa. Sebagaimana Kejadian 17, di situ Tuhan yang berbicara. Gitu. Kapan selesainya? Oke, silakan. Iya, jadi cuma ini kan dari tadi saya tanya, tapi susahnya dijawab. Tapi kayak kalau Alkitab cuma lebih pintar dari kami ya. Kayak saya yang punya rumah nih, ada kulkas, ada tempat duduk, di tempat tidur. Tunjukkan aja. Kayak tahu semua ya. Tunjukkan aja. Tunjukkan aja di mana di kitabnya Yahudi yang masih Anda pegang. Saya diam. Saya minta tunjukkan, Pak.
tunjukkan. Iya, ini Jangan saya mau ngomong. jangan kayak tante membahas yang aneh-aneh aja. Iya, Anda ini saya tunjukkan mau ngomong. kepada saya di mana dalilnya di Bisa dalam diam nggak kitabnya sih? Kayak Yahudi perempuan juga yang ternyata masih ini. Siapa ada yang perempuan perekan nih? terjemahannya. Kalau Saya yang perempuan Tuhannya atau cuma yang Yahudi perempuan? yang mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi Tuhan Nggak Abraham berhenti ini loh. dan keturunan Abraham. Silakan, silakan. Udah. Tapi jangan motong lah kalau saya ngomong sebentar aja ya. Saya Jangan ngomong sebentar aja. jangan Boleh? celoteh kayak ibu-ibu daster. Ya Tunjuk ampun, dalil. Nina. Tunjuk Iya, dalilnya cuma dong. diam. Maksudnya cuma diam dulu. Gitu loh. Silakan, silakan. Cuma ngomong saya mute, saya dengerin, saya jadi anak yang manis, duduk dengar. Saat guru mau ngomong, cuma diam. Anda tunjukkan di mana Tadi saya tertulis. sebentar, Di mana tadi saya jadi tertulis, di mana tertulis Ya. di kitabnya Yahudi Ini yang yang mak-mak menurut siapa? Anda Saya kitabnya atau Juma Yahudi ini? bahwa Mama Tuhannya itu kalau Yahudi ngomong nggak diem-diem. mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi sembahan Aduh, Abraham dan keturunannya. ya, udah. Silakan. Ya jadi gini Juma, makanya saya bilang pada saat kami bertanya kamu nggak bakalan bisa jawab karena apa? Saya sudah Asumsimu jawab tadi, sudah jawab. Saya sudah jawab. Iya. Sebentar lah, saya ngomong dulu. Nah, sekarang Kalau Juma tugas ditahu- Anda menjawab. Juma ini kan Di dibilang mana? apologet Di senior. mana? Dengar. Kenapa Di mana? apologet senior kayak gini? Di kayak mana Mama nih? Tuhannya Takut Yahudi? untuk kebenaran dibaca nih. Di mana Takut Tuhannya untuk Yahudi kebenaran diungkapkan. mengangkat perjanjian kekal? Iya, ini Yesus saya mau akan menjadi jawab, Juma. Tuhan. Oke, silakan. Saya mau jawab, bisa diam dulu. Tolong tahan Ya, dulu. silakan Anda emosional tunjukkan. ibu-ibumu. Tunjukkan, Aku cuma silakan. mau- Tunjukkan mana? Pada saat saya membawa, kalau saya mau tunjukin kitab dari sini, cuma nggak terima. Katanya ini udah di orang Belanda. Dari HP pun tunjukin teks original. Cuma bilang nggak boleh. Jadi Bukan saya nggak harus ambil boleh, fotografnya Bapak. sebentar. lah Bukan dulu. tidak boleh, Cuma. Bapak. Dalil Cuma kejadian dia- 15 nomor 2 itu Coba bukan bisa nggak, perjanjian Juma? kekal. Coba diam Astagfirullahaladzim. dulu. Jangan tunjukin karakter emak-emakmu. Kejadian 15 yang Anda bawa itu bukan perjanjian kekal. Iya, ini saya mau jelaskan. Coba Juma diam dulu. Alamak. Karakter tante-tantemu diam dulu lah. Bagaimana saya mau Itu ngomong? bukan Baru perjanjian ngomong dua kekal kata. itu. Itu bukan perjanjian Baru ngomong dua kekal. kata. Iya, baru ngomong dua kata. Silakan. Kamu potong. Ya udah, Iya kan? silakan. Kasih kesempatan lah. Tadi kamu Silakan. ngomong, saya jadi murid. Sekarang guru mau ngomong. kok jadi Ya, murid. silakan. Oke, jadi gini. Saya tadi ada bertanya sama Suma. Kalian ada itu abad di-7. Abad 7 baru ada kalian ini ya. Kalian ini baru apa yang mengklaim diri kalian itu adalah agama yang Mana benar. jawabanmu? Yang saya nanti saya jawab Juma. Jawab bisa nggak? dulu Kenapa perjanjian takut saya ngomong kekal. soal kebenaran nih? Perjanjian kekalnya saya minta. Di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian Ya, kekal Tuhan Yesus. kalau Yesus akan menjadi Tuhan Abraham keturunannya secara turun-temurun. Dalil. Kalau saya nggak bisa ngomong, saya izin pamit. Tapi kalau saya bisa ngomong, Saya minta dalil. Oke. Iya, saya tunjukin dalil. Ini Silakan. saya mau bernarasi dulu. Dalil Kenapa? dulu. Karena Dalil ini, dulu. Saya Dalil dulu bernarasi dong. karena saya tidak Dalil ada dulu. puas di dalam narasi kamu tadi menjawab Dalil pertanyaan dulu. saya. Dalil dulu. Tapi Kasih saat dalil kamu dulu. iya, Kasih dulu pada saat dalil. kau bertanya, saya jawab Dalil dong. dengan ayat. Pada saat saya menjawab Dalil. dengan ayat, kamu potong. Dalil. Gimana sih? Dalil. Cuma, atau takut untuk kebenaran diungkapkan? Gimana coba? Saya minta dalil, Pak. Iya, saya mau tunjukin dalil, tapi cuma diam dulu bisa nggak? Dalil dulu, baru Anda bernarasi. Iya, tapi bisa diam nggak? Jadi dulu. Iya, saya diam. Ingat ya, Atau saya kasih keju. Saya kebetulan sedang makan keju. tadi saya menunjukkan data kejadian 17:6 nomor 7. Kejadian 17 nomor 6 sampai 7. Sekarang Anda tunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwasanya Yesus akan menjadi Tuhan Abraham, anak-anaknya sampai turun-temurun. Silakan, Oke, saya diam. Oke, saya kasih lah ya. Saya kasih ya. Gak apa-apa lah ya. Tapi jangan potong dulu ya. Jangan potong.
Jadi Tuhan ini, Tuhan yang disembah bangsa Israel. Tapi saat saya mau masuk narasi jangan potong ya. Jadi ya, saya kasih Dalilnya dalil dulu. Ya, Iya, saya silakan. kasih dalil. Jadi saya mau jelaskan dulu, Tuhannya bangsa Israel, perjanjiannya untuk kedatangan Yesus Kristus yang disebut Yehosua atau Yesua itu akan datang ke dunia. Yang lahir siapa? Dari rahim Maria. Saya tunjukin dalilnya ya. Siapa di dalam perjanjian lama? Nih, soalnya buka teks original dia pasti motong soalnya. Nih, di dalam kitab Yesaya, bisa buka Yesaya nggak? Bisa saya buka kitab Yesaya? Bisa ya? Silakan. Oh, iya. Anda bebas. Oke. Silakan. Nih, teman-teman, saya buka ya. Di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Saya buka dalilnya. Cuma bisa cek juga, langsung cek di teks original lagi bisa. Silakan. Ya oke ya. Nih, Yesaya 63 ayat 8. Bukankah ia berfirman, siapa dia ini? Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia yang berfirman ini, ia menjadi juru selamat mereka. Ayat 8, ayat 9. Ayat 9. Dalam segala kesesakan, mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Ada poinnya semua. Di ayat 8, ayat 9. Ia ini yang disebut Yod-Heh-Waw-He, dia sendiri yang akan menjadi juru selamat. Ia sendiri yang akan menjadi apa? Dia sendiri yang menyelamatkan dan dia sendiri yang menebus. Inilah janji yang telah dikatakan oleh Kejadian 3 ayat 15. Ini saya buka dalam perjanjian lama semua nih Juma dulu ya. Tapi Juma jangan potong. Tetapi kedatangan dia yang telah dinubuatkan di seluruh firman Tuhan. Siapa dia ini? Nah ini dia. Di dalam Yesaya. Ini perjanjian lama semua dulu ini. Yesaya 43 soalnya saya mau buka di nanti kecil soalnya. Dari ayat 10 dulu. Dari Alkitab. Ini, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yod-Heh-Waw-He atau firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Ini adalah Yohanes. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Bukan Allah ya, tapi Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi siapa dia ini? Kalau buka di teksnya bahasa apa di sini? Apa ya? Yasa dan Yesua lagi. Ayat 10. Sebentar ya, Sebentar ya. Kamu adalah saksi-saksiku firman Yahweh dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi dia sendiri yang hadir. Inilah perjanjian yang telah dijanjikan, yang semua baca juga tadi di dalam Kejadian 17 itu. Karena itulah di dalam, sebelum baca Kejadian 17 sebenarnya Juma bisa baca di Kejadian. Ini saya ajarin, makanya jadi murid dulu. Kejadian 3 ayat 15 supaya dia hadir nih. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia
Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perjanjian. Perjanjian akan kedatangannya. Siapa dia tadi? Itulah yang disebut juru selamat. Makanya yang hadir itu kalau di perjanjian baru ini Lukas 2 ayat 11. Ini cuma nih saya kasih dulu ya. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang di dalam perjanjian lama dikatakan semuanya adalah juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu yang diartikan diurapi. Siapa yang diurapi? Yaitu Tuhan di kota Daud. Jadi